nggak semua subscriber atau bahkan yang nggak subscriber tuh videonya numpang lewat. Jadi ada 1-2 pertanyaan yang akan sering ditanyakan oleh netizen akan tetap kita bahas. Kenapa? Karena artinya kita udah bahas 4 kali aja masih ada yang tanya. Paham? Jadi nggak usah ngerasa sok paling fans peng-peng gitu. Jangan, teman-teman harus tetap diulang terus gitu. Karena bahas yang ngalahin banyak banget. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Champione, champione, oe, oe, oe. One more. Champione, champione, oe, oe, oe. One more. Champione, champione, oe, oe, oe. Oke, dalam rangka kebahagiaan ini yang jarang terjadi, menyambut juara Liverpool yang akan menyamai tim Manchester United liganya, gelar ke-20, biasanya mitos fakta ditanyakan oleh Hakim dari belakang layar. Pada kali ini, kita akan mempresent Hakim dengan jersey MU langsung di sini. Kursi Hakim, silakan. Ini adalah Hakim. Dan ternyata sekeluarga besar dukung MU. Itu keluarga kalau bangun pagi sarapannya apet, sepet semua. Gimana? Yang membawa kamu ke MU siapa, Mas? Bapakku lah. Bapak. Tapi ibu enggak, bunda enggak. Bunda enggak? Bunda enggak itu bola. Tapi anak musik. Enggak, ya enggak. Aku enggak bahas ya musik. Ya udah. Bapak dukung MU. Dari tahun berapa Bapak dukung MU? Dari lama, dari aku belum lahir juga udah MU dia. Terus, jadi Ayah. kamu lahir tahun berapa? 99. Jadi kamu merasakan, oh pas kamu lahir tuh treble ya? Iya. Oke, jadi pada waktu gelar juara Liga terakhir MU itu 2013, kamu usia 14 tahun. Betul. Gimana perasaannya? Pasan apa nih? Juara. Ya udah congrats ya. Gitu ya. Oke, kita langsung mitos fakta di sini ya, Kim. Ini silakan teman-teman, ini jersinya ori. MU, ori kan? Oi. Hoylund yang nggak pernah ngegolin. Enggak. Blank. Oh, ngegolin kemarin ya. Oh, golin 1 aja bangganya setengah mati itu. Itu aja nyaris kalah sama Bournemouth. Yuk, cepat apa? Kan Bapak di sini. Bapak pilih satu deh. Nggak boleh. Oh, aku yang milih juga Iya, nih. kamu yang milih. Pertanyaan ada di sini, saya nggak boleh tahu. Yaudah. Apa kamu mau di sana aja? Di sana aja. Ada balik sana. Tapi Ya. nanti di akhir-akhir kamu yang nutup ya. Ya, nutup apa nih? Nutup YouTube ya. Ya udah. Nyanyi championnya, Pak. Iya. Enggak mau. Ya udah lu Ya sini. ada, gaji nggak cair. Gaji nggak cair. Syarat bekerja di Forwave dan perusahaan peng-peng adalah Liverpool. Oke, dukung tim lain, tapi ketika Liverpool juara harus respect. Ricky pun yang Ya, tadi fans ya. Arsenal akan tetap menyampaikan champion nih. Kan Nah. saya ngucapin selamat Pak gitu. Enggak, nih. kamu tetap nyanyi. Nanti Ricky diundang Ricky Arsenal. Ricky Arsenal di atas, kita undang ke bawah juga. Sana, duduk, balik lagi. Mas Ufi tolong aku. Ufa Ufi masih terjebak di masa lalu. Dia percaya bahwa Liga dimulai tahun 92. Oke, pertanyaan pertama, Hakim MU. Pertanyaan pertama nih Pak. Apakah olahraga hanya 10 menit namun menjalankan setiap hari itu tetap bermanfaat? Wah, kok susah pertanyaannya. Apakah olahraga dijalankan 10 menit, Tapi dilakukan rutin. setiap hari, Mm-mm. apakah itu bermanfaat? Berarti seminggu 70 menit ya? Mm-mm. Nah, ini pertanyaan cerdas. Kemarin kan netizen sempat bertanya, kalau bisa pertanyaan yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi. Teman-teman harus tahu, dan jangan so edgy. Ya, nggak semua subscriber atau bahkan yang nggak subscriber tuh videonya numpang lewat. Jadi ada 1-2 pertanyaan yang akan sering ditanyakan oleh netizen akan tetap kita bahas. Kenapa? Karena artinya kita udah bahas 4 kali aja masih ada yang tanya. Paham? Jadi nggak usah ngerasa sok paling fans peng-peng gitu. Jangan, teman-teman harus tetap diulang terus gitu. Pancasila aja disuruh ngulang terus, ya kan? Betul. Nah, yang pertama jawabannya,
kurang. Karena berdasarkan beberapa jurnal penelitian, untuk mendapatkan manfaat dari olahraga tuh minimal harus latihan 150 menit per minggu. Entah itu kombinasi antara resistance training atau cardio training. 150 menit per minggu itu sekitar 30 menit per hari jika dilakuin selama 5 hari berturut-turut, atau sekitar 25 menit per hari atau dilakuin 7 hari berturut-turut. Jadi kalau 10 menit, manfaat yang dirasakan tetap ada, bukan berarti tidak bermanfaat. Tetapi untuk bermanfaat bagi tubuh, baik itu sistem jantung, pembuluh, paru, tulang, dan fit, kebugaran, itu minimal adalah 150 menit. Itu udah ideal sekali. Ya. Itu buat teman-teman. Next. Untuk mengecilkan perut, plank itu lebih efektif daripada sit up. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang dulu-dulu pernah ditanyain, tapi pertanyaannya beda. Pertanyaan pernah ditanya nih. Kalau mungkin Mas Hakim Moge ini pernah ingat, yang kebetulan akan saya salib, saya lagi pengen nabung beli Moge beneran, yaitu ADV 750. Nanti tak sampingin di dalamnya. Ini Moge, Mas. Nah, apa sih persaingan banget ini? Saya kompetitif orangnya. Karena Anda tidak mengakui champione. Kalau mengakui champione, saya nggak akan beli Matic Moge. Ya. Jadi, jawabannya pertanyaannya yang dulu adalah, untuk mengecilkan perut lebih efektif mana, Dok? Jalan kaki atau lari? Ingat? Itu versi pertama. Nomor 2, untuk mengecilkan perut lebih efektif mana? Angkat beban atau lari? Betul ya? Betul. Pertanyaan ketiga, untuk mengecilkan perut lebih efektif mana? Plank atau sit up? Kita akan pahami dasarnya dulu ya kawan-kawan. Kita akan panggil orang yang obesitas. Dori, sini. Dori, sini. Nggak kena, ini nggak bully. Dori duduk. Ini Dori. Saya tidak akan bilang beratnya berapa karena teman-teman tahu pasti beratnya 3 digit. Jadi yang pertama, perut. Ini perut besar. Perut besar ini adalah lemak yang terkumpul selama bertahun-tahun. Oke? Dikarenakan kalorinya kelebihan. Bisa jadi Mas Dori hobi makan nasi, hobi makan jeroan, tetapi makannya berlebihan tidak berimbang dengan aktivitas. Betul ya? Betul. Dan akhirnya lemak tersebut disimpan. Kalau disimpannya di bawah kulit, ini jadinya lemak subkutis. Nggak punya layar contohnya. Ini lemak subkutis. Yang pertama, kalau misalkan dia intermittent fast, ini akan hilang duluan. Nah, kalau lemak-lemaknya nempel di organ, lemak visceral, itu akan menjadi lemak, contohnya perutnya akan mengembang terus. Itu alasan lingkar perut menjadi salah satu indikator faktor resiko untuk diabetes mellitus dan hipertensi. Nah, untuk menghilangkan lemak perut, itu intinya harus programnya adalah fat loss. Artinya adalah menghilangkan lemak dengan cara defisit kalori yang dihitung dari seharian. Menghilangkan lemak seperti ini bisa dari 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara mengurangi atau mengatur pola makan. Sekarang kita tanya, Mas Dori, pola makan sudah, kemarin kan niat ngurangin. Pola makannya seperti apa? Pertama, telur. Enggak, maksudnya intermittent fast kah? Oh, enggak intermittent fast. Yang dikurangin makan malam? Cuman karbo dikurangin. Karbo malah nasi hampir nggak pernah. Jadi sebulan mungkin makan nasi cuma sekali atau 2 kali. Oke, terus itu, mengurangi apa yang masuk. Jadi Mas Dori sudah benar. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik. Kalau mau aktivitas yang ringan, nggak apa-apa. Tetapi aktivitas yang membakar kalori adalah aktivitas yang berat. Atau aktivitas yang dilakukan ringan tapi panjang. Mas Dori olahraga? Ya, Apa olahraganya? nge-gym sama lari. Jalan kaki. Nge-gymnya berapa kali seminggu? Kalau awal-awal 5 kali, Sekarang? sekarang 3 kali. Tapi jalan kaki sering. Jalan kaki. Nah, sekarang selama berapa bulan, berat dari berapa menjadi berapa? Awal itu 136, Sekarang? 122. Dalam waktu berapa bulan? Lama sih, agak 6 bulan Lama itu. Bandel kamu. Berarti apalagi yang harus dikurangin? Makan. makan. Oke, balik lagi. Terima kasih Mas Dori. Jadi untuk mengecilkan perut, itu bukan dengan hanya meningkatkan aktivitas fisiknya. Kamu mau plank, kamu mau sit up, kamu mau jalan kaki, lari, nge-gym, bola, apapun itu, harus diimbangi dengan pola makan. Kalau kamu mau mengecilkan perut, kalau misalkan kamu olahraga tapi makannya juga banyak, ya ini nggak kecil-kecil karena tidak terpakai. Nah dok, fat burn, kan jalan kaki fat burn, betul. Betul, ini tidak salah. Berjalan kaki nanja atau olahraga di heart rate zona 2 yang ringan, itu akan cenderung membakar lemak. Betul, nggak salah. Tetapi, untuk mengurangi lemak di perut, itu kita tidak hanya membakar lemak saja, tetapi menghitung
penghilangan lemak yang ada di seluruh tubuh selama dalam waktu seharian. Jadi harus mengatur pola makannya juga. Di mana lemak itu semakin terbakar kalau aktivitasnya semakin banyak. Gitu. Jadi nggak hanya plank, tapi olahraga-olahraga lain juga dilakukan dengan cara mengimbangi pola makan. Nah, moga-moga dengan penjelasan yang gamblang ini nggak bisa dibulu-bulukan. Teman-teman, dan ini nggak bisa di video pendek kan, teman-teman harus detail. Ya, jadi jangan membandingkan lagi antar satu olahraga dengan olahraga yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, keringat dingin itu disebabkan karena apa, Pak? Sebenarnya. Langsung ditanya loh. Keren kali ya. Keringat dingin. Wah, keren. Ini keringat dingin itu bukan karena di dalam tubuh ada es batu, bukan. Jadi keringat dingin adalah salah satu mekanisme tubuh ketika aktivitas saraf simpatis itu meningkat. Jadi ketika aktivitas saraf simpatis meningkat, itu akan kerasa keringat yang dingin. Sebenarnya keringatnya nggak dingin, tetapi terjadi sensasi-sensasi yang itu ditimbulkan oleh aktivitas saraf simpatis. Hal ini bisa terjadi ketika tubuh memberikan alarm bagi kita. Contoh, ketika kita lagi mau dipanggil ke panggung untuk pidato pertama kali. Keringat dingin keluar, kenapa? Karena kita deg-degan, kita panik, kita insecure, kita anxiety. Kecemasan itu akan memacu aktivitas saraf simpatis sehingga keluar dingin. Keringat dingin. Dan yang kedua, misalkan terjadi kita telat makan. Ketika telat makan, asam lambung akan keluar duluan. Ketika asam lambung keluar atau enzim pencernaan keluar, aktivitas saraf simpatis akan meningkat kembali. Sehingga keringat dingin dan bergetar. Itu alasan buat teman-teman, hipotermi juga bisa. Jadi buat teman-teman, kalau ada keringat dingin keluar, itu aktivitas saraf simpatisnya keluar. Saya minum kopi, sering keringat dingin, Dok. Betul, karena aktivitas saraf simpatisnya meningkat. Apakah keringat dingin berlebihan menjadi ciri khas penyakit jantung? Nah ini pertanyaan paling sering kan. Dok, apakah keringat dingin berlebihan menjadi ciri khas penyakit jantung? Jawabannya, belum tentu. Untuk menjadi sebuah gejala serangan jantung, itu harus disertai dengan nyeri dada yang sangat hebat dan menjalar dari dada sampai punggung dan tangan. Dan itu disertai pemberatan, nggak hanya keringat dingin, gliyeng, dan akhirnya pingsan. Ya, kalau nyerinya itu di dada, tapi disertai yang panas, itu heartburn dan keringat dingin, itu asam lambung yang cenderung reflux. Jadi teman-teman jangan khawatir dan self-diagnose. Buat teman-teman yang hiperdihidrosis, itu aktivitas simpatisnya yang berlebih dan itu masih dalam kondisi fisiologis. Dalam kondisi tertentu, keringat berlebih yang tidak terkontrol sampai mengganggu gara-gara tangannya sampai basah netes-netes, itu harus dibawa ke dokter kulit atau dokter spesialis saraf untuk diurus. Gitu. Next. Compression pants atau compression socks itu gimmick doang atau emang ada manfaatnya, Pak? Oke, ini bagus sekali. Tolong bisa ambil jemuran saya di luar. Ada compression pants tuh. Manfaat compression pants yang beneran itu akan mengkompres atau memberikan tekanan pada otot-otot paha atau otot-otot betis. Jadi ketika kita berlari, aliran balik darah itu harus cepat ke jantung. Sehingga darah-darah tersebut akan diberikan oksigen dan kembali lagi ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen. Nah, dengan adanya compression pants itu mempercepat aktivitas pembuluh darah kapiler untuk mengembalikan darah tersebut ke jantung. Baik itu arteri ataupun itu vena. Nah, jadi compression pants yang beneran itu memang efektif jika, ada jikanya. 1, otot lowernya sudah terlatih. Kalau otot quadricepsnya jarang terlatih, kamu memakai compression pants itu akan efektif. Jadi contoh ada orang squat, powerlifter, efektif nggak dia pakai compression pants? Efektif. Jadi kalau olahraga apapun yang mengandalkan otot kaki, memakai compression pants jika otot kakinya sudah terlatih, itu akan efektif. Lain cerita kalau otot kakimu tidak terlatih, jarang dilatih, ya. Akibatnya memakai compression pants, manfaatnya tidak akan terasa sebagus dan semaksimal orang yang terlatih. Jadi kalau kalian mau merasakan efektivitas compression pants yang harganya jutaan ini, buat rajin-rajinlah melakukan latihan otot kaki. Kalau compression pants di tangan buat apa? Sama. Untuk mencegah menumpuknya asam laktat di otot-otot bagian
distal. Sehingga bisa cepat dialirkan kembali ke jantung. Mekanismenya, pemecahannya. Begitu. Tapi ingat, compression pants dan compression yang di tangan atau di calf, betis, akan efektif jika otot Anda sudah terlatih. Jadi kalau otot Anda belum terlatih dan endurance Anda belum terlatih, manfaat compression pants tidak akan sebesar untuk orang-orang yang sudah terlatih. That's it. Kembali lagi kita jemur. Makanya compression pants ini rata-rata saya buat leg day atau buat interval atau tempo. Dan compression pants ini size-nya biasa mengikat. Makanya kalau ada jual beli compression pants, misal saya beli compression pants SM, saya pakai saya pakai 2 bulan, itu sudah akan ngepas ke otot kaki saya. Terus saya jual, dipakai sama hakim. Itu nggak efektif lagi compression pants-nya. Jadi compression pants yang bekas itu manfaatnya kalau sudah bekas beda ukuran, kaki beda mekanisme lagi. Itu alasan kalau kamu beli compression pants bekas, walaupun SM, size-nya akan beda karena sudah menyesuaikan otot kaki pemilik sebelumnya. Jadi belinya yang baru saja. Jadi betul, kan gimmick. Dan ingat, compression pants yang benar itu ketatnya luar biasa. Ya, beda sama legging, beda banget. Next. Katanya kan minum di setelah makan itu atau langsung setelah makan itu nggak bagus. Nah, lalu apa bedanya dengan makan makanan berkuah? Yang bilang nggak bagus itu siapa? Pertanyaan netizen. Nah, ini pinter nih. Kamu pinter dan ya, cerdas ya digoreng kan. Jadi Hakim Oge menanyakan pertanyaan netizen. Kalau minum di tengah makan, katanya nggak bagus. Apa bedanya dengan minuman makanan berkuah? Jawabannya betul, logis. Ya, yang bilang nggak bagus, itu mungkin karena culture zaman dulu, main aman ya. Culture zaman dulu yang orang tua bilang selesaikan makananmu baru minum. Jadi sebenarnya mau minum di tengah atau di akhir makan, itu sebenarnya sama saja. Cuman ketika kamu lambung itu kan kosong, terus kamu makan makanan, terus belum selesai minum, kamu akan cenderung minum lebih banyak. Sehingga kamu akan terasa lebih kenyang. Nah, ketika kamu mengisi lambung kosong dengan makanan terlebih dahulu baru minum, maka kamu akan cenderung makan lebih banyak, baru minumnya lebih dikit. Itu alasan kalau kamu sadar, makan soto kuah dan soto pisah rasanya beda. Nah, ini contoh. Kenapa soto pisah lebih mahal? Soto pisah itu cenderung lebih mahal, sop pisah juga. Karena kita akan cenderung menghabiskan makanannya, nasi dan daging-dagingnya. Dan kuahnya tidak dicampur. Tapi ketika kita makan dicampur, kuahnya akan ikut kemakan terus. Sehingga akan lebih mengenyangkan. Note ya di situ. Jadi bedanya bukan baik atau buruk, tapi lebih mengenyangkan mana. Ketika kamu minum air yang di akhir, itu kamu akan cenderung memadatkan isi lambung dengan makanan. Airnya terakhir, jadi kamu minumnya dikit. Itu alasan kalau kamu lihat orang yang makan sambil makan minum, itu cenderung apa? Lebih sering cepat kenyang daripada orang yang makan baru minum. Minumnya jadi dikit. Gitu buat kawan-kawan. Next. Telinga berdengung itu tandanya tekanan darah lagi naik. Wah, ini berat sih pertanyaannya. Jawabannya telinga berdengung atau tinnitus. Istilahnya adalah tinnitus. Saya nggak akan jawab itu mitos atau fakta, tapi ini pertanyaan bagus banget dan jarang banget ditanyain. Telinga berdengung itu namanya tinnitus. Ketika ada telinga berdengung itu berarti ada terjadi gangguan atau masalah pada sistem pendengaran atau konduksi pendengaran. Ya, mungkin ada gangguan di telinga tengah atau mungkin ada hewan atau mungkin ada gangguan frekuensi dan itu membuat berdengung. Nah, gangguan yang mengakibatkan pendengungan ini kan banyak. Ini ada arterinya. Apakah bisa peningkatan tekanan darah yang ekstrim terus mengganggu? Oh bisa, mengganggu sistem keseimbangan vestibular. Jadinya berdengung bisa, tapi jauh. Biasanya tensinya sangat-sangat tinggi, misal di atas 190. Ya, tapi yang paling sering mengganggu berdengung ini biasanya apa? Frekuensi, perbedaan frekuensi yang sangat luar biasa. Ya, misalkan kalian pernah nggak dengar suara yang tinggi banget langsung berdengung. Kedua, dipukul orang. Dipukul, misalkan hakim kan nekung MU. Nggak suka saya, tak pukul pakai balok. Dar, tapi pukulnya di sini. Itu berdengung. Contohnya paling sering itu kamu pernah lihat film Sherlock Holmes nggak? Yang diperankan oleh
Robert Downey. Salah satu pas dia tinju diginin kan, tiang gitu kan telinganya. Itu langsung berdenging, Pak. Dan ketika berdenging kita akan tidak bisa mendengar apapun begitu dipukul. Itu alasan banyak petinju kadang pinter triknya dia tidak menyerang sini dulu. Tapi ditinju deket telinga, coy. Di sini loh. Tuang, itu langsung berdenging itu. Dia akan kehilangan sensasi beberapa detik pendengaran di sisi itu. Benturan paling sering. Kestun ya. Itu Dota, Mas. Kan. Oh, oke. Itu jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya. Next. Coklat hitam itu lebih sehat daripada coklat susu. Dark coklat yang pure. Iya, pure. Ini tuh aku bingung sama maksudnya pertanyaan-pertanyaan netizen tuh mulai harus batasi insecure. Kayak kemarin ini tuh sama ya dengan membandingkan yang nggak ada bandingannya sih. Dark coklat lebih sehat daripada coklat susu. Secara kalori beda, secara manfaat beda, secara komposisi beda. Makanan yang komposisinya beda itu tidak untuk dibandingkan. Sehat atau tidaknya, misalkan saya makan dark coklat 1 kilo, tapi saya makan coklat susu cuma 100 gram. Sehat mana jadinya? Iya, jadi sehat atau tidaknya itu tergantung dari apa, Mas Dori? Betul, banyak atau sedikitnya yang kalian makan. Makanan sehat apapun, even itu sehat banget. Kalau minum berlebihan atau dimakan berlebihan jadi nggak sehat. Contoh, kalian makan buah. Buah bermanfaat nggak? Terus kalian makan apel langsung 100 kilo. Mungkin karena craving apel. Apa yang terjadi? Gula darahnya naik nggak? Naik lah. Contoh yang sehat, kamu makan pare sehat. Makan pare 10 kilo. Pahit tuh. Hidup pahit tuh pare 10 kilo. Makan pepaya. Papaya tuh melancarkan pencernaan karena serat fibernya tinggi. Terus makan pepaya 2 kilo, mencret nggak? Nah, asli. Makan jamu, minum jamu bermanfaat nggak buat tubuh? Terus dia insecure, dia minum jamu sehari 6 gelas, batu ginjal lah. Gula bagus. Terus dia minum gula, banyak banget sampai lebih dari 50 gram per hari. Diabetes nggak? Jadi sehat atau tidaknya makanan adalah karena konsumsi berlebihan. Itu untuk makanan. Jangan dibandingkan sama rokok. Beda. Jangan dibandingkan dengan vape dan pods. Makanan itu makanan. Ya. Jadi konsumsi berlebihan makanan itu akan nggak bagus, even itu sehat. Tapi yang perlu pembatasan adalah 1, UPF. 2, makanan bakaran. Ya. Ketiga adalah makanan instan. 3 makanan ini bukan hanya sedikit, tapi hanya diminum saat keadaan urgent. Jadi apakah makan coklat hitam, dark coklat lebih sehat dari coklat susu? It depends. Dari jumlahnya, usianya, made in mana, dalam kondisi apa. Kalau saya makan dark coklat buat PWO, bagus. Saya makan coklat susu buat bulking, ya bisa jadi bagus. Tapi kalau makannya terlalu banyak, ya enggak bagus. Oke, next. Kenapa kalau kita tidur siang, malamnya jadi susah tidur? Ini menarik nih. Wah, hari ini man of the match ya. Man of the match, Hakim nih. Keren nih pertanyaannya. Dia memilih pertanyaan netizen yang keren. Kenapa kalau kita tidur siang, malam jadi susah tidur? Jawabannya sebenarnya simple. Karena terjadi gangguan circadian rhythm atau kebingungan di pola biologis, jam biologis manusia. Kok tidur siangnya kelamaan? Akhirnya dia merasa bahwa exhausted-nya sudah selesai di siang. Sehingga ketika malam dia kesulitan untuk memulai tidur. Ini diakibatkan ketika siang tidurnya lebih dari 1,5 jam. Kenapa? Karena biasanya dari jurnal-jurnal dan artikel ilmiah, tidur power nap yang dirasakan manfaatnya buat tubuh, terutama bermanfaat buat jantung, adalah sekitar 60-90 menit. Di atas itu akan mengakibatkan gangguan circadian rhythm dan gangguan rest HR dan heart rate variability. Jadi chaos. Nah, karena gangguan jam biologis ini membuat ketika malam kita menjadi kesulitan untuk memulai tidur. Jadi kalau kalian power nap, contoh terjadi di shift malam. Orang yang shift malam cenderung akan tidur siang itu lebih lama daripada orang yang shift pagi. Nah, suruh aja orang shift malam ini tiba-tiba besok shift pagi. Pusing dia pasti. Dia akan bingung. Contoh kedua, orang yang jet lag. Perbedaan antara Indonesia dan Amerika itu 12 jam.
Terus dia dari Indonesia ke Amerika, tidur terus. Ternyata sampai Amerika masih malam lagi. Pusing dia tuh. Itu alasan kenapa ketika jet lag, jam biologis risetnya adalah di 7 jam. Salah, 7 hari, 7 malam. Jadi ingat, betul, itu alasan orang zaman dulu ngedukasi saya lebih simpel. Ngedukasi zaman dulu lebih simpel. Gimana? Ngedukasi zaman dulu, jangan tidur siang lama-lama. Makanya saya kadang respect sama orang zaman dulu. Ayo. Coba Bang, Bang Daniel gimana? Orang zaman dulu menyimpelkan, menyimplifikasikan hal ini dengan cara gampang. Ayo, jangan tidur sampai maghrib, nanti dicolong kuntilanak. Nanti hal buruk. Itu sebenarnya mengedukasi bahwa tidurmu jangan lama-lama kalau siang. Karena kalau tidur siang terlalu lama, itu ternyata mengakibatkan gangguan circadian rhythm. Nah, itu salah satu budaya zaman dulu yang menurut saya bagus edukasinya. Jangan tidur sampai surup-surup. Karena kan mimpinya elek, tandanya elek. Itu sebenarnya bukan mimpi jelek. Cuman dikarenakan ada gangguan circadian rhythm, jadi hawanya enak. Cuman kalau saya nerangin kayak gini pusing nanti yang kakung. Ngomong apa? Pok, ngomong apa? Next. Nih menurut saya bagus nih. Mengorok itu bisa memicu henti napas secara mendadak, Pak. Waduh, bagus sekali nih. Ini Dori nih. Betul. Lu juga. Jadi buat kalian teman-teman yang ada 3, yang tonsil atau amandel itu besar. Jadi di sini tuh ada amandel atau tonsil yang merupakan sistem pertahanan tubuh. Dia tuh pertahanan tubuh. Jadi kalau misal ada bakteri atau virus masuk, ini akan mengeluarkan sistem imun dengan cara bengkak. Tonsil itu ada ukurannya, T1 sampai 4. Kalau dia semakin bengkak, dia akan menutupi jalur nafas. Makanya kadang tidurnya ngorok. Kedua, perubahan posisi tidur. Kalau posisi tidur itu mengakibatkan lidah jatuh ke belakang, dia akan cenderung ngorok dan sleep apnea. Sehingga ketika bangun tidurnya nggak pernah seger karena intake oksigennya terhalang oleh lidah. Yang ketiga obesitas. Karena obesitas ada penumpulan lemak di dekat leher. Sehingga akan mengganggu jalannya napas. Sehingga ketika tidur dia akan cenderung ngorok dan bangunnya nggak pernah seger. Nah, ngorok adalah tanda terhalangnya jalur nafas. Dan itu akan mengakibatkan tubuh tidak bisa menyerap atau mendapatkan intake oksigen dengan maksimal karena terganggunya jalur nafas bagian atas. Dan nomor 2, ngorok itu adalah pertanda bisa terjadi sleep apnea. Jadi biasa gejalanya gini. Enggak, ngorok itu terjadi bisa 2 ya. Inspirasi atau ekspirasi. Atau stop nafas. Kenapa? Kenapa bisa berhenti nafas? Kehalang tutup. Ketutup apa? Ya, ketutup apa? Itu bahaya. Kalau dia sekali ketutup 8 detik atau 4 detik. Dan ternyata ketutupnya 4 detik nih Kim. Terus dalam waktu 7 jam dikali aja. Gejala awalnya adalah orang tersebut sering mengantuk. Sering capek, bangun nggak seger. Sleep apnea itu bisa bahaya karena bisa mengganggu penurunan kualitas hidup. Jadi kalau di sekitar kalian ada orang ngantuan, ngorok, nah itu berarti gejala sleep apnea. Caranya gimana? Bawa ke dokter SPTHT. Dan ingat, ya kalian harus menurunkan berat badan ke berat badan ideal. Jangan sampai leher yang berlemak itu menutupi jalur napas. Kalau tonsil yang membengkak terpaksa diangkat. Itu yang biasa diceritakan sebagai operasi amandel. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan ngomong soal shift malam nih Pak. Katanya gini, kerja shift malam itu bikin metabolisme tubuh jadi rusak permanen. Rusak permanen? Netizen yang tanya. Wah, kasihan teman saya yang dokter nih. Berarti semua dokter resign aja, Mas. Berarti besok kalau kalian hamil, melahirkan itu kan. Ini mana nih yang IGD? Work life balance, bro. Kata netizen kalau jaga malam rusak permanen metabolismenya. Terus palang sepur ditutup manual kan. Nggak ketutup. Work life balance, bro. Soalnya kalau misalkan kita jaga malam rusak permanen. Enggak, bro.
bukan rusak permanen. Tetapi recovery tubuhnya terhambat atau berkurang. Kalau rusak permanen ini ora, bro. Tubuh manusia itu memiliki mekanisme yang sangat hebat untuk melakukan recovery. Saat malam, recovery tubuh itu berjalan maksimal. Bukan berarti ketika pagi dan siang itu tidak terjadi recovery. Saat pagi dan siang itu juga terjadi recovery. Anda bisa cek semua jurnal yang ada. Cuman waktunya tidak sebaik malam. Kenapa? Karena saat malam tubuh kita beristirahat, sehingga energi kita bisa dialihkan untuk recovery. Nah, karena Anda shift malam, recovery saat malamnya akan berkurang. Dan itu akan meningkatkan jumlah stres oksidatif di dalam tubuh Anda. Jadi, mengurangi kualitas hidup di masa tua. Gitu. Tapi rusak permanen ke ora, Bos. Kecuali Anda tidak tidur siang, tidak power nap, tidak tidur di siang harinya. Itu bukan rusak permanen, Bos. Mati alias gagal jantung. Paham, Mas? Nah, karena sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman. Ini agak serius, tidak ada blulu lagi karena pertanyaannya susah. Kalau pertanyaannya susah, tidak bisa di fast forward. Yang pertanyaan gampang tak fast forward, soalnya kakean cangkem. Nah, karena ini dalam rangka bahagia mitos fakta kesehatan edisi Liverpool juara, saya mengundang Mas Hakim untuk menutup. Silakan. Laptopnya tolong ditaruh dulu. Ya. Sekarang di sini, sebelum ditutup, dengan keikhlasan dan atas rasa sadar 100%, siapakah dan apakah tim sepak bola terbaik di Inggris? Kamu jawab MU tak pukul. Jadi bukan MU ya? Bukan, nggak mungkin. Nottingham Forest. Karena berhasil ngalahin banyak banget. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.